T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa kabar kalian yang di rumah? What's up, what's good, what's poppin'? Kalian lagi ngapain? Mungkin yang sekarang lagi ketawa habis mandi. Baru kelar online class. Welcome to TYC Online Service. Sebelum kita mulai, kita sama-sama kita siapin hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Yuk, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Yuk kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Saat ini karena kami menaikkan ibadah Tuhan si online kami, kiranya Kau menyertai, memberkati dan juga menjaga setiap jaringan kami. Terima kasih Bapa, hanya doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Enjoy the service ya. Enjoy the service. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. And right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a Oh, never. You never will. Yeah. Oh Lord, you never will. You can do all. You can do all things. All things but
And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. I know you never will. I know you never will. I love you, Lord, for your mercy never failed me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing. And all my life you have been faithful.
goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Halo TYC, welcome to TYC Online Service. It's good to see you again, even masih secara online. Dan nggak nyangka ya, kita sekarang sudah ada di bulan November. It's so close with Christmas, and then pasti kita semua udah exciting banget kan untuk menantikan Christmas. Dan saat ini yuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Wherever you are, let's pray together. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bertemu lagi di TYC Online Service, dan dimanapun kami berada Tuhan saat ini, kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, berkati hati pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar, yang kami akan belajar bersama-sama hari ini bisa benar-benar tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan benar-benar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Oke. So guys, sekarang karena kita berada di bulan yang baru, as we know gereja kita itu ada monthly theme-nya, ada tema bulanannya, dan untuk 2 bulan ini, November and December, kita akan belajar bersama-sama mengenai stay the course, atau bahasa Indonesianya yaitu adalah tetap berada di jalur. Kalau 2 bulan yang lalu gitu, kita belajar tentang game plan, tentang cara bermain dan game plan-nya Tuhan seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar untuk tetap berada di jalur gitu. Ketika kita lihat sebuah perlombaan lari gitu, ada jalurnya kan, ada lintasannya. Nah, begitupun dalam kehidupan kita gitu. Ada jalur yang sudah ditentukan Tuhan dalam hidup kita, and then we have to stay at the course gitu. Life is not just about good things, right? Sometimes and many times bad things will happen to our life gitu. Gak hanya hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk yang gak mengenakan gitu bisa terjadi dalam kehidupan kita. And then ketika kita mengalami hal-hal itu, sometimes our attitude gitu, sikap kita dalam menghadapi itu menjadi salah. Kita menjadi marah, kita becoming angry, kita menjadi lemah dalam iman kita, bahkan kita bisa berhenti untuk percaya gitu pada Tuhan, dan akhirnya itu membawa kita pada melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. So ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, kita butuh the right attitude, kita butuh sikap yang benar untuk menghadapi hal tersebut. And then hari ini kita akan belajar 3 hal untuk tetap stay at the course. The title gitu, judul hari ini adalah 3 P's atau 3P, which are patience, persistence, perseverance. Jadi kesabaran, keteguhan, dan ketekunan. Dan kita akan baca sama-sama di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. So, wherever you are right now, please take your Bible. Kalian bisa ambil Alkitab kalian, and then kita belajar sama-sama dan baca sama-sama ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11, di sini dibilang, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Ayat 8. "Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan." So now we will learn one by one tentang 3 P's, yang 3 P tadi, yang sudah saya bilang tadi. The first one is patience, kesabaran.
di ayat 7. Nah, di ayat 7 ini Yakobus menyinggung tentang para petani gitu. Yakobus mencatat tentang para petani yang menunggu hasilnya. Dan as we know gitu, para petani dimanapun mereka gitu, mau petani di Indonesia kayak mau yang di luar negeri gitu, a farmer knows well gitu how to be patient. Mereka sangat mengerti dan sangat tahu bagaimana caranya untuk bersabar. Why? Karena ketika mereka akan menanam gitu benih mereka, benihnya itu nggak langsung jadi gitu, nggak langsung hari ini ditanam terus besok udah jadi. It takes months, it takes years maybe untuk sebuah benih yang mereka tanam itu bisa bertumbuh dan bisa mereka panen gitu. And then Yakobus mau gitu kita belajar gitu juga bersabar seperti si para petani ini. Waiting periods in farming and in life gitu. Jadi menunggu seperti para petani dan di dalam kehidupan kita itu sebenarnya nggak jauh berbeda gitu. Sometimes we will face tasting and trials. Kita akan menghadapi yang namanya ujian, kita akan menghadapi yang namanya masalah gitu. For the farmer, sometimes the weather is too hot, sometimes the weather is too cold. And then an overabundance of rain can cause a crop to rot. Jadi hujan yang berlebihan gitu, jika cuacanya buruk, terus hujannya itu terlalu banyak, itu bisa menyebabkan tanaman mereka membusuk. And what's next? Ketika hal itu terjadi, apa yang bisa farmer lakukan gitu? Mereka hanya bisa surrender to God, right? Mereka hanya bisa percaya gitu, tetap tenang gitu, stay calm and trust the Lord bahwa Tuhan akan memberikan harvest mereka gitu. Tuhan akan memberikan hasilnya kepada mereka. And it's similar gitu with us as we wait gitu. Ketika kita pun menantikan sesuatu, ketika kita menunggu gitu. Whatever that you waiting for right now, mungkin kita menunggu hasil sesuatu gitu yang kita inginkan, atau kita sedang menunggu yang mencari pekerjaan, kita menunggu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, atau kalian yang di sekolah menunggu kapan kita bisa masuk sekolah gitu. As we wait gitu, dan ketika kita menunggu banyak hal di dalam hidup kita ini, tasting and trials will happen to our life gitu. Kita nggak akan luput dari yang namanya cobaan, kita nggak akan luput dari yang namanya ujian gitu. But what we can do is stay calm and be patient gitu. Kita tenang aja gitu, trust the Lord, be patient. Be patient artinya kita jangan marah gitu, jangan sampai kita marah-marah menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok nggak dapet? Kok yang aku inginkan nggak muncul-muncul gitu? Aku nggak terima-terima sampai sekarang. Just trust the Lord gitu, karena Tuhan yang paling tahu waktu yang tepat gitu. Oke, the second one, kita akan belajar tentang persistence atau keteguhan. Itu diambil dari ayat yang ke-8. I will read it again, the Indonesian version. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu gitu. Yakobus mengingatkan kita semua untuk tetap meneguhkan hati kita gitu. Dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan itu apa sih? Penderitaan itu it's about trials, it's about masalah, pencobaan, ataupun circumstances gitu, hal-hal yang nggak mengenakan yang akan terjadi dalam hidup kita. Yakobus tuh mau bilang ke kita bahwa meneguhkan hati artinya perasaan kita ataupun iman kita kepada Tuhan tuh jangan berubah-berubah. Bentar kita senang gitu melayani Tuhan, bentar kita ogah-ogahan gitu melayani Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Bentar kita bersemangat, bentar kita jadi lemah gitu. Jangan seperti itu gitu. Kita nggak boleh naik turun atau berubah-berubah gitu kalau untuk melayani Tuhan, ataupun ketika kita berjalan dalam Tuhan. Di dalam Wahyu bahkan dibilang jangan kita menjadi suam-suam kuku, nggak panas nggak dingin. Kita tuh harus konsisten gitu dalam hidup kita. And di dalam ESV version gitu, di sini dibilang bahwa you also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Nah, since Christ could return at any day and at any moment, at any time, then we should keep our hearts clean. Itu maksudnya adalah establish our heart. Itu artinya adalah meneguhkan hati kita. So that gitu, supaya pada akhirnya we can be ready to meet the Lord at any moment gitu.
And then establishing your heart atau meneguhkan hatimu, meneguhkan hati kita is something only you can do, it's something only we can do. No one else can do it for you. Gak ada orang lain yang bisa membuat hati kita tuh menjadi teguh, itu datang dari kita sendiri. So gitu, sampai pada akhirnya kita akan bertemu lagi dengan Tuhan, dan ketika kita masih menjalani hidup kita di dunia ini, kita tuh gak bisa hanya diam-diam aja. Be calm is good, be patient is good, tapi kita juga harus look inside our heart and check our heart, check our life to be clean, supaya hati kita ini tetap bersih di hadapan Tuhan. That's how we establish our heart. Itulah bagaimana kita tuh bisa meneguhkan hati kita. And then the last point, poin yang ketiga adalah perseverance atau ketekunan. Itu diambil dalam ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam NIV version gitu dibilang, as you know, we count as blessed those who persevered. Jadi kami menyebut mereka adalah orang-orang yang berbahagia ketika mereka bertekun dalam iman. Di sini Yakobus bilang bahwa yuk kita belajar dari Ayub. We know lah, kita tahu lah gitu kehidupan Ayub itu seperti apa, ujian yang dia hadapi itu seperti apa, sangat-sangat berat gitu. Tapi ketika Ayub menghadapi ujian, ketika Ayub menghadapi tantangan, dia tuh nggak menjadi lemah, dia nggak kecewa gitu, dia nggak meninggalkan Tuhan, tapi dia tuh bertekun, dia tetap bertahan di dalam Tuhan, bahkan dia tetap kuat gitu di dalam Tuhan dan percaya gitu pada Tuhan. Why? Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan penuh belas kasihan. Ayub tahu gitu bahwa Tuhan gak mungkin tinggalin dia. Ayub tahu bahwa Tuhan itu menyediakan hal-hal yang besar dalam hidupnya. So here we are gitu, in the race of our life. We are not in the starting line and we are not finished yet. Kita tuh sekarang juga sedang menjalani race. Kita sedang menjalani perlombaan iman kita. Di dalam Alkitab tuh bilang seperti itu. Kita seperti sedang berada di dalam jalur, di dalam lintasan. And then kita nggak ada lagi di starting line. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berarti sekarang kita itu sudah menjalani keselamatan kita, right? Tapi kita juga belum finish. Kita belum sampai di finish line. We are somewhere in the middle. Kita sekarang ada di tengah-tengahnya. And then when running race, kalau kalian pernah lihat ya perlombaan lari gitu, pasti starting line-nya ketika orang-orang itu mulai berlari penuh dengan excitement gitu. Pasti mereka tuh sangat exciting, pasti sangat bersemangat. And then ketika mereka sudah mau hampir finish, itu pasti bergelora gitu perasaannya gitu. Oh udah dekat, ini udah mau finish gitu. But ketika ada di tengah-tengah race itu, in the middle gitu, when we are masih jauh gitu, we are a long way from the finish line, sometimes itulah ujian akan datang. Sometimes kita mungkin akan menjadi, gue capek nih, gue lelah nih. Nah, and then we must remember, we need to stay at the course. Jangan sampai kita menyimpang gitu. Kita harus tetap berada dalam jalur, jangan kita keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. So, gitu. Ketika kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi cobaan dalam hidup kita udah belajar gitu hari ini gitu. Don't give up. Jangan kita menyerah, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi marah. But let's look up to the God, let's look up to the Lord. Kita memandang Tuhan and be calm and be patient. Jadilah tenang and be patient gitu. Bersabarlah. And then establish our heart. Teguhkan hati kita gitu. And look inside our heart to stay clean, agar hati kita itu tetap bersih di hadapan Tuhan. And then the last one gitu, kita bertekun di dalam Tuhan. Karena di Alkitab bilang orang-orang yang bertekun adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. So guys, be patient. Kita udah belajar hari ini persistence and perseverance.
so that we can stay at the course, supaya kita tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami sudah belajar bersama-sama agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, tetap teguh dan bertekun di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini benar-benar kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang selalu mengingatkan kami dan memberi kami kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup kami, untuk menjalani setiap panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kalian semua sangat diberkati oleh ibadah tadi. Gak cuma sangat diberkati, tapi sangat super diberkati. Super. So, jangan lupa kita lanjut di Submit. Ingat, Joy, jangan rebahan.